kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Arci Floranisa, biasa dipanggil Arci. Untuk yang sebelumnya sudah pernah nonton vlog aku atau bahkan udah subscribe, terima kasih banyak. Mohon maaf, aku jarang vlog, jarang bikin konten karena kemarin lagi banyak kesibukan kuliah, dan alhamdulillah sekarang udah lulus dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi. Yeay, aku seneng banget. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang pengalaman aku kemarin, gimana caranya untuk pertukaran pelajar gratis, atau aku dapat scholarship yang fully funded dari pemerintah Korea Selatan. Nah, jadi aku udah bikin catatan di sini dan aku akan membacanya untuk agar menjadi lebih sistematis. Yang pertama, yang harus kalian perhatikan adalah kalian mau program pertukaran pelajar yang seperti apa. Jadi ada dua, ini empat. Jadi yang pertama itu adalah jika universitas kalian sudah punya kerjasama dengan universitas di luar negeri. Nah, yang kedua itu pakai agen-agen gitu, misalnya kayak AFS. SMA kan terkenal banget ya pakai AFS. Jadi mungkin untuk kalian yang universitasnya nggak ada kerjasama dengan universitas luar negeri, bisa untuk mencari program-program di luar universitas, banyak kok. Nah, karena pengalaman aku pakai yang dengan universitas aku sendiri, jadi aku akan menceritakan lebih lanjut gimana caranya lewat universitas aku. Mungkin kurang lebih akan sama dengan universitas lain. Jadi pertama-tama kalian buka website atau sosial media dari International Office universitas kalian masing-masing. Nah, kalau untuk aku kan berarti International Office UI. Jadi setelah dibuka websitenya, kalian akan kelihatan tuh universitas mana aja yang membuka pendaftaran untuk pertukaran mahasiswa. Nah, kebetulan kemarin aku lagi beruntung banget, pas pertama buka langsung pop up Korea University di Seoul. Nah, kenapa aku pengen banget ke Korea University? Karena Korea University ini merupakan universitas top 3 di Korea Selatan. Itu ada Seoul National University, ada Korea University, ada Yonsei University. Asik. Terus pokoknya asik deh, kayaknya nanti aku menjelasin lagi. Setelah kalian lihat nih, misalnya kalian mau daftar kemana, misalnya kalian mau Korea University, oh iya juga ada misalnya Jepang, terus misalnya ada Eropa, Inggris, jadi kalian tinggal pilih, terus kalian lihat aja persyaratannya atau apa saja. Jadi persyaratannya yang paling umum itu adalah, ini aku bacain langsung dari webnya, requirements. Jadi yang pertama itu rekomendasi dari fakultas, yang kedua itu transkrip yang udah dilegalisasi, GPA minimalnya 3,2 atau 3,5, itu tergantung dari kalian daftar kemana. Lalu kalian butuh juga IELTS sama TOEFL. Kalau untuk TOEFL 550 minimal, dan IELTS itu 6, CV dan motivation letter. Nah, jadi setelah kalian nih udah punya semua dokumen-dokumen yang diminta, terus kalian daftar deh, kirim via email, karena ini lagi COVID kan, jadi kalian bisa email. Kalau misalnya dulu aku sering datang ke kantornya karena aku juga suka konsultasi, nah itu bisa konsultasi juga. Nah, setelah kalian daftar, kalian akan nunggu beberapa hari dan dipanggil untuk wawancara. Nah, banyak banget nih yang nanyain tentang gimana sih caranya bikin motivation letter, Kak, gimana sih caranya wawancara yang baik, tips and triknya dong. Jadi sebenarnya wawancara ini fungsinya adalah untuk mengetahui diri kalian. Jadi nggak ada yang benar ataupun salah. Jadi wawancara ini akan membantu kalian untuk melihat apakah kalian tuh sebenarnya cocok untuk kesini atau enggak. Atau jadi ini bukan berarti kalian kalau nggak dapet itu jelek, atau kalau
dapat kalian lebih bagus dari yang lain, enggak juga. Jadi di sini fungsinya wawancara adalah untuk melihat kalian tuh nanti cocok nggak, misalnya kalau misalnya exchange-nya ke univ ini gitu. Nah terus nggak ada maksimal atau minimal mau daftar ke mana gitu. Jadi tetap semangat. Cuman kalau misalnya aku kasih saran, pasti kalian harus nanya ke diri kalian sendiri, sebenarnya aku pengen exchange tuh kenapa? Kalau misalnya kalian cuman pengen ketemu opa atau punya pacar, ya nggak apa sih kalau misalnya emang itu tujuan kalian. Cuman mungkin akan lebih baik jika misalnya kalian cari motivasi yang bermanfaat buat diri kalian sendiri, orang lain, universitas, dan lingkungan kalian secara keseluruhan gitu kan. Pertama kan berarti nanya kenapa mau exchange, terus manfaatnya apa buat diri kita, buat orang lain, buat komunitas. Lalu akan lebih baik kalau misalnya kalian tuh tahu gitu, misalnya kalian mau ke Korea University, kalian riset dulu, misalnya Korea University tuh universitasnya kayak gimana sih, kalian kenapa sih mau ke Korea University. Terus kalau misalnya aku kemarin bahkan sampai nanya ke dosen-dosen aku sebelum berangkat, Pak ini mata kuliahnya cocok gak, apakah bisa ditransfer nilainya, karena beberapa aku transfer, ada yang di blok SKS-nya. Nah jadi itu menunjukkan kalau kalian tuh niat dan siap untuk berangkat gitu. Nah jadi kan dari tadi kita baru ngomongin cara daftar, cara dapat pertukaran pelajar itu gimana. Intinya student exchange itu sebenarnya gratis guys, kita nggak bayar, cuman bayarnya itu lebih ke tiket pesawat, dormitory, terus jajan-jajan kita, makan yang pokok-pokok gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian mau beasiswa kayak uang tambahan gitu, kayak kemarin aku dapat dari Global Korea Scholarship, itu dari pemerintah Korea dan dari APRO, karena universitas aku termasuk anggota APRO. Nah jadi caranya adalah kalian kan nanti misalnya nih dapet, yay seneng, terus kan nanti bakal dihubungin dari universitas yang kalian diterima itu, mereka akan kayak minta dokumentasi, mereka akan sangat helpful buat kalian. Nah tapi kalau misalnya kalian gak dapet, tetap semangat, kalian pasti bisa, karena kalau misalnya kalian emang udah punya simpenan atau kalian udah nabung gitu dan kalian gak boros, sebenarnya kita semua bisa. Untuk pendaftaran GKS atau beasiswa itu biasanya setelah kalian dapat universitasnya dulu. Jadi sebenarnya gini, kalian bisa aja daftar ke, cara kalian mau daftar tuh selain universitasnya bagus, kalian juga bisa ngecek dulu sebenarnya mereka ngasih beasiswa ngasih ke mahasiswa Indonesia. Kalau Korea mereka kebetulan sering banget ngasih ke mahasiswa Indonesia. Terus Jepang lumayan, terus Eropa dan Inggris juga. Nah kalau Eropa dan Inggris itu kalian bisa cari tahu tentang beasiswa Erasmus. Jadi salah satu teman aku sekarang ada tingkat sih, Rio, hai, dia itu lagi student exchange ke Inggris. Nah dia pakai beasiswa Erasmus tuh buat ke Eropa dan Inggris. Nah jadi pokoknya intinya kalian dapat dulu mau exchange kemana, terus baru nyari beasiswa. Agak risky sih, cuman ya kesempatan itu harus di grab guys, segimana mungkin. Yang penting kita usaha dulu, diambil dulu itu kesempatan, lalu kita usahakan segimana mungkin usaha itu, ini kayak orang ngomong, usahakan segimana mungkin usaha itu bisa tercapai. Nah jadi kan karena GKS ini, lanjut ke GKS ya, jadi karena GKS ini adalah merit scholarship sebenarnya, jadi maksudnya merit itu berdasarkan achievement, berdasarkan akademis. Kalau misalnya GKS ini berarti kayaknya feeling aku dia ngeliat ke GPA, jadi nanti dia minta transkrip nilai terus ditranslate ke, pokoknya nanti ada standar nilai dari GKS nya gitu. Nah
Terus alhamdulillah kemarin aku dapet, seneng banget karena kalau dapet beasiswa tuh jadi ngurus visa jadi lebih gampang. Kalian nggak perlu ngasih koran, kalian tinggal ngomong, oh saya udah terima di sini dapet beasiswa. Kalian jadi beasiswa ini isinya apa aja? Kalau misalnya sekolahnya sebenarnya gratis. Jadi beasiswa ini terdiri atas tiket PP kelas ekonomi loh, nggak boleh bisnis. Jadi kemarin aku PP pakai Korean Air. Aku suka banget naik Korean Air karena makanannya enak, terus servisnya bagus, gitu deh. Terus dormitory. Jadi kemarin aku di dormnya universitas karena menurut aku tinggal di dorm itu nanti kan pasti sama anak exchange lainnya, jadi kayak lebih mudah untuk berkawan. Dan kebetulan roommate aku 2 orang tuh dari Amerika Serikat, jadi makanya kemarin aku ke Korea bukan malah banyak teman dari Korea, tapi malah banyak dari AS. Bahkan aku sampai sekarang masih best friend-an gitu. Terus kemarin aku kan lulus nih, karena saking best friendnya mereka kayak sampai ngasih kado nih. Salah satu teman aku, Stephanie, dia dari California, baik banget. Aku enggak, ini bukan unboxing guys, cuman aku pengen ngasih tahu kalau misalnya pertemanan itu erat banget deh. Nah, terus mereka baik banget, mereka sangat membangun diri kita, membangun dia, membangun orang lain lah, pokoknya the best deh. Nah, selain tiket pesawat, dormitory, mereka juga akan ngasih uang settlement. Jadi misalnya kan kalian baru datang, kalian dapat uang sekitar kalau nggak salah 300.000 won, itu sekitar 4 juta kalau dirupiahkan. Kayaknya sih, aku belum lihat currency lagi. Nah, terus dapat juga uang per bulan 500.000 won, 500.000 won itu per bulan, dan itu buat kalian makan, buat kalian jajan. Nah, jadi kalau misalnya kalian orangnya hemat, suka masak, tuh 500.000 won sebenarnya masih bisa ada sisa lebihnya gitu loh buat ditabung. Cuman kalau aku kemarin sih, karena aku suka ke kafe, aku bahkan jalan ke Busan gitu, aku jalan ke ada suatu daerah di Korea gitu, aku lupa namanya. Nah, pokoknya aku jalan-jalan keliling Korea gitu. Nah, jadinya kemarin pakai uang tabungan beberapa. Nah, tapi intinya beasiswa ini cukup banget lah buat kehidupan kalian di Korea dengan nyaman. Terus dapat lagi dari Apro itu sekitar 500.000 won juga atau 300, aku lupa, pokoknya sekitar segitu juga. Itu cuma dikasih sekali. Terus kalian juga bisa daftar sebenarnya ke beasiswa di univ kalian masing-masing. Misalnya kalian ke Korea University, dia sebenarnya juga ada scholarship-nya, cuman kemarin kebetulan aku lupa daftar. Nah, itu lumayan juga kan kalau misalnya kalian dapat beasiswa itu, kalian bisa uang tambahan untuk jalan-jalan. Aku pengen promosi dikit deh, kenapa kalian harus exchange ke KU. Nah, jadi gini, kalau aku nggak bisa ngomong kalau universitas lain, tapi kalau di KU itu ada yang namanya KUBA. Jadi itu kayak kelompok-kelompok gitu, kelompok-kelompok student exchange. Jadi di sana kalian bisa ketemu sama teman-teman student exchange lainnya sebagai kelompok. Jadi kayak satu kelompok itu biasanya kita bakal solid banget, kita bakal kenal satu sama lain. Dan dan ini yang ngasih aku hadiah tuh sebenarnya juga dari satu kelompok aku, dan emang kebetulan menyenangkan. Pokoknya erat banget, seru banget. Nanti aku akan ngasih cuplikan sedikit tentang saat aku exchange sama teman-teman aku. Manfaatnya apa buat kita, buat orang lain saat kita exchange. Yang paling aku rasakan sih, exchange itu membangun diri aku menjadi lebih baik, karena aku jadi lebih percaya diri, aku lebih jadi positive thinking, aku jadi belajar cara beradaptasi, gimana caranya ngobrol dengan orang lain. Karena aku tadinya akselerasi nih, terus jadinya kayak aku merasa susah gitu kalau misalnya bergaul sama teman-teman sebaya. Nah, setelah aku ketemu mereka, terus mereka orangnya sangat suportif, pengertian, akhirnya aku dari situ belajar. Nah, ini sangat bermanfaat buat aku. Jadi di sini aku dapat soft skill, dapat networking, ya bermanfaat banget untuk koneksi. Ini
banget. Karena misalnya nih kalian ngomong, misalnya kalian ketemu orang terus kalian cerita kalian pernah exchange ke KU misalnya, terus orang itu bilang oh aku juga, nah itu langsung klop deh. Manfaat lainnya juga apa, kalian bisa melihat opportunity, wow ternyata bisa kayak gini ya, wow Korea tuh kayak gini ya, kita bisa kayak mempelajari hal-hal baru. Sekian video dari aku, semoga bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya belum terjawab bisa tanya aku lewat Instagram @arcianisa atau mungkin email arci.anisa@199@yahoo.com. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, karena aku akan berencana untuk bikin konten-konten selanjutnya yang akan aku usahakan agar lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih menghibur. Nah, kalau misalnya kalian ada masukan, ada mau request video kayak apa, atau masih punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Thanks for your attention.